Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dewi Siluman resah tak karuan karena gagal mengorek info dari 10 jari kematian. Apa yang akan dilakukan Dewi Siluman selanjutnya? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Keesokan harinya, tiada kabar tentang Kemani, maka Dewi Siluman segera memanggil anak buahnya yang bernama Laruni. Laruni adalah anak buah Dewi Siluman yang paling tinggi ilmunya. 3/4 bagian ilmu silat Dewi Siluman sudah dikuasainya dengan sempurna. Waktu Laruni datang menghadap, Dewi Siluman menunggunya bersama Sarinten, Inani, dan seorang gadis lainnya bernama Wakania. Dewi Siluman tidak membuang waktu, segera dia berkata, "Laruni, aku percayakan satu tugas kepadamu yang harus kau laksanakan dengan baik. Kau tentu sudah tahu bahwa keempat kawanmu di bawah pimpinan Kemani telah kuperintahkan untuk mencari seorang pemuda berkepandaian tinggi. Pemuda itu kini malang melintang di pulau kita dan merupakan bahaya besar bagi kita, serta setiap rencana kita. Keempat kawanmu itu tidak kembali sampai hari ini. Aku khawatir bahwa mereka menemui hal-hal yang tak diinginkan. Kuharap kau bisa menyelidiki apa yang telah terjadi dengan mereka. Yang paling penting ialah mencari serta menangkap hidup-hidup pemuda itu, membawanya kemari." "Tugasmu siap kulaksanakan, Dewi," kata Laruni menyahuti. "Apakah aku akan pergi seorang diri?" "Seorang diri. Aku percaya kau akan mampu melaksanakan tugasmu," jawab Dewi Siluman. "Namun, kurasa akan lebih baik jika kawan kamu yang 3 orang ini ikut bersamamu." Dewi Siluman kemudian palingkan kepala pada Inani. Setelah menatap gadis jelita berkulit kuning langsat itu, sejurus kemudian, maka berkatalah dia, "Inani, kau pergi bersama Laruni dan bawa kecapimu." Bukan saja Inani, tapi Sarinten, Laruni, dan Wakania menjadi heran mendengar ucapan sang dewi. Adakah seorang yang hendak ditugaskan mencari musuh lawan hebat disuruh membawa kecapi? Sungguh tak dapat dimengerti mengapa sang dewi menyuruh demikian. "Kalian mungkin heran," ujar Dewi Siluman sambil pandangi paras keempat anak buahnya. "Tapi justru suara petikan kecapi di rimba belantara yang sunyi, atau di lamping gunung, atau di tepi jurang yang curam akan menarik perhatian setiap telinga manusia yang kebetulan mendengarnya. Dengan kerahkan tenaga dalammu, maka suara kecapi itu akan menggema jauh. Ini akan mengundang datangnya pemuda yang tengah kalian cari, dan kalian akan mudah menangkapnya." Diam-diam, keempat orang gadis itu memuji kecerdasan dewi mereka. Setelah mengatur persiapan untuk perjalanan, maka berangkatlah Laruni dan kawan-kawannya. Di kaki sebuah bukit, mereka mengatur rencana dan berpencaran. Laruni ke utara, Sarinten ke selatan, Wakania ke timur, dan Inani ke barat. Wiro Sableng, si pendekar kapak maut naga geni 212, berdiri di muka gua batu, memandang ke arah pendataran liar di bawahnya. Sinar matahari yang baru naik di ufuk timur membuat pemandangan lebih bagus dan indah. Anak sungai yang membujur di sebelah tenggara
kelihatan berkilau-kilau disaputi sinar matahari itu. Batu-batu cadas hitam bergemerlap. Wiro menarik napas dalam, menghirup udara pagi yang segar. Diperhatikannya lengan kanannya. Dia gembira sekali karena lengan yang tempo hari patah itu kini sudah sembuh. Berarti hari itu adalah hari di mana dia kembali memulai menyelidiki di mana letaknya sarang Dewi Siluman. Sebenarnya, pendekar ini ingin lebih dahulu mencari gua belerang, yaitu gua yang diterangkan secara misterius dalam tulisan manusia aneh yang telah mengincingi kepalanya dulu itu. Namun karena waktu yang disebutkan dalam tulisan itu ialah bulan purnama 14 hari, maka dia mesti menunggu kira-kira 4 atau 5 hari di muka. Wiro tak suka menunggu. Untuk menghabiskan waktunya, dia memutuskan mulai menyelidiki tentang Dewi Siluman. Demikianlah, setelah menikmati pemandangan indah serta puas menghirup udara pagi yang segar, maka pendekar 212 ini segera tinggalkan gua. Suara siulannya menggema di heningan pagi, membawakan lagu tak menentu, membuat takut binatang-binatang kecil, membuat burung-burung terkejut, dan menghentikan kicau lalu terbang ketakutan. Di antara suara siulannya yang tak menentu itu, mendadak lapat-lapat Wiro Sableng menangkap suara sesuatu di kejauhan. Pendekar ini hentikan langkah serta siulannya. Suara di kejauhan itu adalah suara bunyi-bunyian. Tak dapat dipastikan suara bunyi-bunyian apa. Dipertajamnya telinganya, tapi karena suara bunyi-bunyian itu jauh sekali, tetap saja sukar dikenalinya. Penuh rasa ingin tahu, maka Wiro Sableng kemudian langkahkan kakinya ke arah datangnya suara tersebut. Lewat sepeminuman teh, suara bunyi-bunyian itu tambah jelas, tapi agaknya masih jauh. Maka dari melangkah biasa, Wiro Sableng mulai berlari dengan cepat. Lewat lagi sepeminuman teh, suara bunyi-bunyian itu tambah jelas, tapi sumbernya masih jauh. Rasa aneh menjalari diri pendekar 212. Jangan-jangan pendengarannya telah menipu diri sendiri. Atau mungkin suara bunyi-bunyian itu adalah suara setan atau bangsa dedemit penghuni rimba belantara. Kalau tidak, mengapa setelah demikian lamanya sumber suara tersebut masih belum berhasil dicapainya? Ketika lewat lagi satu kali peminuman teh, maka barulah Wiro Sableng mengenali suara bunyi-bunyian itu. Suara petikan kecapi. Dia tak tahu lagu apa yang dibawakan, tapi suaranya demikian merdu dan menyayat hati. Mungkin itu lagu seorang gadis yang ditinggal kekasih, pikir sang pendekar 212. Mendekati sumber bebunyian itu, Wiro bertindak hati-hati. Rasa aneh yang menggerayangi tubuhnya menjadi satu peringatan baginya. Jarak antara dia pertama kali mendengar suara itu tadi jauh sekali, berkilo-kilometer. Suara kecapi biasa tak akan mungkin bisa terdengar sampai demikian jauhnya. Kemudian, siapa pula yang memetik kecapi itu? Tanpa menimbulkan suara sedikit pun, Wiro menyeruak semak belukar lebat. Dilewatinya segerombolan pohon-pohon yang tumbuh dengan rapat. Kemudian, di sebelah depan dilihatnya sinar terang dari matahari yang menyeruak di antara kerapatan pohon-pohon dan semak belukar. Ternyata di bagian muka sana itu adalah ujung dari sebuah lembah subur yang ditumbuhi rumput hijau. Pemandangan dari tempat ketinggian itu indah sekali karena di bawah lembah kelihatan sebuah telaga. Namun pendekar 212 sama sekali tidak tertarik dan perhatikan keindahan pemandangan itu. Dia bergerak ke samping kiri dari mana suara kecapi terdengar santer sekali. Dia masih belum melihat manusia dan kecapi itu. Mungkin terlindung di balik semak-semak rapat di dekat pohon beringin besar. Maka Wiro dengan langkah cepat tanpa suara menuju ke balik pohon beringin. Matanya memandang tajam menembus di antara celah-celah semak belukar. Dan terkejutlah pendekar 212 Wiro Sableng. Betapa tidak, apa yang disaksikannya hampir tak bisa dipercayainya. Di balik semak belukar itu terhampar sebuah batu hitam besar laksana pelaminan menghadap di lembah subur. Dan di atas batu besar hitam itu duduklah seorang dada jelita sekali berbaju biru.
Rambutnya direp lepas, bergerak di bahu dan di punggungnya sampai ke pinggang. Sinar matahari membuat rambut yang hitam itu berkilauan. Di pangkuan sang dara terletak sebuah kecapi yang kayunya bagus diukir-ukir. Jari-jari si gadis menari-nari dengan lincahnya di atas sinar-sinar kecapi itu, dan dia memainkannya tanpa matanya memandang pada kecapi itu, tapi memperhatikan keindahan lembah di bawahnya. Betapa ahlinya dia memainkan kecapi itu, dan betapa indahnya lagu yang dibawakannya. Untuk beberapa lamanya, Pendekar 212 dibikin terpesona, bukan saja oleh kepandaiannya dan keindahan permainan kecapi si dara baju biru, tapi juga oleh kejelitaan parasnya. Beberapa lama kemudian, barulah Wiro Sableng menyadari bahwa cara si gadis memainkan kecapi itu bukanlah cara biasa seperti yang dimainkan oleh orang. Siapakah gadis jelita yang memainkan kecapi dan didengar oleh Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.